pagi, dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi standar akuntansi pemerintahan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Memar Suhita, dengan Alam, Veronica Anis, dan Novi Cetaria. Pemerintahan. Standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan oleh pemerintah pusat termasuk LK Kementerian Lembaga. Untuk pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, badan layanan umum. Berbentuk regulasi pemerintah PP nomor 271 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK untuk tambahan dan revisi. Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara internasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Selanjutnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut KSAP. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya disebut IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan, dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Konsultatif, Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Kerja. Komite konsultatif bertugas memberikan konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Disusun oleh KSAP dan berlaku bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum SAP diatur dalam 3 pasal. Yang pertama, pasal 17 UU 17 tahun 2003. Pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang kedua, pasal 36 ayat 1 UU 17 tahun 2003. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Yang ketiga, pasal 70 ayat 2 UU 1 tahun 2004. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Selanjutnya ada lingkungan akuntansi pemerintahan. Adapun ciri-cirinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang terdiri dari yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintahan. Ciri yang kedua, ciri keuangan pemerintah. Di antaranya yang pertama, anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Selanjutnya, pengaturan PP 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan. Dan di sini PP 71 tahun 2010 mengalami perubahan dari lampiran pertama basis akrual PP 71 2010 menjadi lampiran 2 basis CTA PP 24 tahun 2005. Lampiran pertama basis akrual PP 71 tahun 2010 berisi SAP berbasis akrual,
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 12 PSAP. Berlaku paling lambat tahun 2015. Lampiran 2 basis CTA PP 24 tahun 2005 berisi SAP berbasis kas menuju accrual. Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerima atau menerapkan SAP. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 PSAP. Tidak berlaku mulai tahun 2015. Selanjutnya di sini ada pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptualnya terdiri dari PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, PSAP nomor 12 tentang laporan operasional, PSAP 17 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, ini merupakan revisi tahun 2016, PSAP nomor 16 tentang aset tak berwujud. Kemudian adapun interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri dari 4 nomor, yang interpretasi nomor 1 tentang transaksi mata uang, interpretasi nomor 2 tentang pengakuan pendapatan pada bendahara umum negara atau daerah, interpretasi nomor 3 tentang pengakuan belanja pada bendahara umum negara atau daerah, interpretasi nomor 4 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan. Yang berikutnya yaitu laporan keuangan pemerintahan. Yang pertama yaitu laporan operasional, yang kedua neraca, ketiga perubahan entitas, keempat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan, keenam laporan realisasi anggaran, 7 laporan perubahan saldo. Yang berikutnya yaitu laporan desa atau draft, terdiri dari laporan realisasi anggaran desa, neraca desa, catatan atas laporan keuangan desa. Yang berikutnya yaitu konsepsi dan manfaat basis akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh, dan beban belanja diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Yang berikutnya itu basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Laporan posisi keuangan atau neraca tidak dapat disajikan secara lengkap atau hanya kas saja. Yang berikutnya yaitu proses penyiapan SAP. Yang pertama, identifikasi topik untuk dikembangkan sebagai standar. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja atau pokja di dalam KSAP. Yang ketiga, riset terbatas oleh kelompok kerja. Yang keempat, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. Yang kelima, pembahasan draft oleh komite kerja. Yang keenam, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. Yang ketujuh, peluncuran draft publikasian SAP. Yang kedelapan, dengan pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Yang kesembilan, pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. Yang kesepuluh, finalisasi standar.
Yang berikutnya itu peranan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dalam mencapai tujuan. Yang berikutnya itu manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pemerintah. Yang ketiga, transparansi. Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholder. Yang keempat, evaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja transparansi. Yang kelima, keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasinya ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Adapun tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyiapkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan Statker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang atau jasa, kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional non-pegawai negeri sipil atau PNS, serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Selanjutnya ada Badan Layanan Umum dan Laporan Keuangan BLU. Badan Layanan Umum yaitu instansi di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, laporan keuangan BLU, yaitu bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk pelaporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLU. Yang kedua, untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis aktual. Selanjutnya ada entitas akuntansi dan pelaporan. Dibagi menjadi dua, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan yaitu Blue adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Sedangkan entitas akuntansi yaitu selaku penerimaan anggaran belanja pemerintah yang menyelenggarakan akuntansi. Blue adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi atau ekuitas, laporan yang secara organisatoris membawahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.